Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda. Kita selalu update podcast setiap 2 hari sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman mau update atau misalnya mau melihat update-nya, silakan langsung saja dilihat di link deskripsi atau di videonya. Silakan maksudnya akses semua di situ. Semuanya sudah ada. Kita pasti 2 hari sekali itu akan update video-video terbaru tentang coaching, parenting, motivasi, atau dunia yang viral, atau berita-berita yang sedang viral pada saat itu. Ya, jadi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau misalnya mau berinteraksi dengan kita, silakan langsung saja di kolom komentar ditanyakan, atau di link deskripsi kita sudah sediakan semuanya. Ada untuk bertanya, ada untuk memasuki komunitasnya. Komunitasnya itu ada WA dan Telegram. Dan juga ada untuk lihat artikelnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman atau semua yang suka baca ya, silakan di situ ada artikel juga, dan artikel juga kita update setiap 2 hari sekali. Jadi silakan diakses semua artikelnya, di-sharing sepuas-puasnya. Oke? Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman berbicara tentang saya mah males nonton YouTube, mending dengerin Spotify aja. Kita juga ada di Spotify ya. Di Spotify itu kita ada dengan kata kunci Beyond Education Podcast di session atau di sesi podcast. Nah, karena Spotify itu macam-macam ya sesinya, itu ada segmen musik, segmen apa gitu. Jadi macam-macam. Kalau Spotify itu ada radio, ada apa gitu kan. Kalau kita di podcast dengan kata kunci Beyond Education Podcast, teman-teman akan mendengarkan suara-suara merdu dari saya. Jadi sama sih kalau misalnya teman-teman lihat ya di mana? Di YouTube dan di Spotify pasti sama. Itu apa ya, judulnya itu aja. Baik. Oke, pada hari ini saya akan menceritakan berbagai hal tentang terkait dunia pendidikan pada saat ini. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang dunia pendidikan pada hari ini, sekarang itu sedang lagi ngetrennya anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih serius, atau misalnya lebih tepatnya dikatakan adalah menuju ke kuliah gitu ya. Nah, kalau misalnya zaman dulu kan kita kalau misalnya mau kuliah itu pasti berpikir ya, apakah saya harus kuliah atau tidak gitu kan? Apakah saya langsung kerja aja atau enggak gitu. Jadi berbagai macam kemelut atau berbagai macam kesusahan itu akan terpikirkan ketika jenjang-jenjang di akhir ini. Ya, kebanyakan anak-anak atau misalnya kita zaman dulu mungkin ya tidak pernah langsung saya pengen milih ini. Mungkin di zaman sekarang ada yang seperti itu ya. Jadi saya kayaknya mau milih pakai kayaknya gitu, nggak pakai perencanaan saya mau milih apa. Nah, dan pada akhirnya untuk statistik di dalam peringkat dari dunia terkait tentang kualitas universitas, banyak orang yang salah jurusan. Ya, banyak orang yang hanya berpikir kalau kuliah itu cuma menggugurkan keinginan orang tua saja. Ya, jadi orang tua tuh pengen anaknya kuliah, pengen anaknya tuh punya gelar sarjana. Nah, oleh sebab itu, jadi makanya banyak orang-orang yang kuliah tapi kagak nyambung dengan jurusannya. Tiba-tiba ada yang jurusannya apa, kerjanya apa gitu, ya kan? Tiba-tiba ada misalnya yang jurusannya B, kerjanya C. Jadi tidak ada linearitas, tidak ada tidak ada sesuatu yang sudah direncanakan. Itu semuanya serba mendadak. Nah, ini sangat menarik nih terkait mendadak ini. Kita dalam kondisi seperti apapun pasti akan berpikir cepat ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mendadak. Ya, misalnya kondisinya kita mau memilih jurusan. Wah, bingung nih mau jurusan apa. Mendadak kita bisa memilihnya. Jadi tiba-tiba ada ilham gitu kan, wah saya pengen jurusan manajemen bisnis gitu ya. Terus tiba-tiba ketika kita dihadapkan dengan soal yang susah, mendadak kita bisa menjawabnya. Apakah akan begitu terus kondisi kita? Apakah kita harus selalu dihadapkan dengan disebut namanya mendadak? Atau kita selalu dihadapkan dengan disebut namanya yang menunda-nunda, nunda nanti gitu. Nunda, kelas 12 masih lama gitu. Atau misalnya nanti kelulusan masih lama, mikirinnya nanti aja lah secara mendadak. Itulah yang harus kita perhatikan ya. Karena begini, karena sesuatu yang mendadak itu sering berkaitan dengan yang namanya tergesa-gesa.
alias tergesa-gesa di sini adalah sebuah sifat yang memang 50-50 sih. Ada yang tergesa-gesa dia berhasil, ada yang tergesa-gesa dia tidak berhasil. Tetapi ketika kita memahami sebuah ilmu dalam agama atau misalnya sebuah ilmu dalam filsafat zaman dahulu ya, bahwa tergesa-gesa itu lebih tepatnya adalah beberapa persentase untuk mendapatkan kegagalan. Dan ada juga di agama Islam bahwa kegiatan tergesa-gesa itu adalah kegiatannya setan atau sifatnya setan. Nah, seperti itu. Jadi, apapun yang terjadi, apapun yang kondisinya bersifat tergesa-gesa, hati-hati di sana. Karena di situ yang pertama, pola pikir kita tidak pernah akan berpikir secara jernih ketika kita berada kondisi dalam tergesa-gesa. Ya, memilih jurusan untuk kuliah, tergesa-gesa. Ke sekolah, tergesa-gesa. Bagaimana sih rasanya kalau misalnya kita berangkat sekolah tapi tergesa-gesa? Itu apapun disikat gitu. Lampu merah disikat gitu ya. Ada kucing lewat disikat gitu. Itu akan menimbulkan berbagai hal yang tidak positif. Terus apa lagi? Misalnya kita kebelet gitu kan, tergesa-gesa juga ya. Jadi kita tahan terus ya, pengen buang air besar, terus kita tahan, nah tiba-tiba kan kebelet banget tuh. Nah, itu tergesa-gesa juga bahaya, itu bisa keluar di jalanan. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih berharap bahwa tergesa-gesa adalah jalan ninjaku, itu hati-hati. Jadi kalau misalnya apapun itu menunggu lama, menunggu sesuatu yang memang sudah dekat deadline-nya, menunggu sesuatu yang memang sudah mau urgent gitu ya, urgent banget, dan kita senang dengan yang namanya tergesa-gesa, hati-hati buat teman-teman, sedikit lebih maju untuk menuju kegagalan. Ya, mungkin ada beberapa orang yang, saya tergesa-gesa tapi saya selalu mujur. Ada yang begitu ya. Misalnya dia besok ulangan matematika, atau misalnya besok ada tes, santai aja gitu kan. Nah, baru pas hari esoknya jam 6:30 tuh, kan masuk jam 7 tuh. Terus besoknya jam 6:30, dia baru ngapalin misalnya secara tergesa-gesa gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi hindarilah hal-hal itu, hindarilah dengan sifat yang namanya tergesa-gesa. Itu sangat membawa keburukan di dalam kehidupan kita. Apalagi memilih calon presiden. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Jadi dipilihkan, dipikirkan gitu. Jangan sampai kita terserang oleh serangan fajar tuh. Nah, serangan fajar itu salah satu dari bentuk usaha setan untuk membuat kita tergesa-gesa berpikir. Misalnya kita ingin udah fix nih, kita memilih paslon yang nomor 6 misalnya ya. Setelah itu tiba-tiba ada pagi-paginya tuh serangan fajar dari paslon yang nomor 7 gitu. Nah, pikiran kita kan sangat tergesa-gesa tuh, saya mending milih yang nomor 7 aja. Soalnya kan nomor 7 itu ngasih saya uang pagi-pagi, berarti saya harus milih dia. Hati-hati, satu suara itu akan merubah segalanya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dan sebaik mungkin hindari yang namanya tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu akan mematikan pola pikir, akan mematikan akal sehat, dan akan menimbulkan sesuatu yang mempermalukan diri kita. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tergesa-gesa, gimana tipsnya cara agar tidak tergesa-gesa? Yang pertama adalah selalu sadar bahwa setiap aktivitas itu pasti ada persiapannya. Ya, jadi harus sadar terus tuh tiap hari bahwa setiap aktivitas itu memang ada persiapannya. Tidak mungkin setiap aktivitas tidak ada persiapannya. Jadi persiapkan dengan baik. Yang kedua adalah pikirkan dengan tenang. Apapun kondisinya. Memang ada beberapa yang membuat kita pasti tergesa-gesa. Misalnya contoh, tiba-tiba sepatu hilang. Tiba-tiba sepatu hilang, kita mau Jumatan gitu, kita lagi Jumatan misalnya nih, atau misalnya kita lagi sholat, atau misalnya kita lagi di sebuah tempat ibadah, menaruh sepatu hilang, kita harus pulang cepet-cepet. Ya mau nggak mau gitu kan, tergesa-gesa dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya seperti itu, udah pikirkan dulu dengan tenang, gitu ya. Mungkin saja kita lupa taruh sepatunya, tapi kalau misalnya hilang, ya sudah, itu adalah menjadi salah satu bentuk ketenangan kita. Jangan panik, jangan wah sepatu saya hilang, bla 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 gitu kan. Nah, karena sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Dan ketiga adalah teman-teman berpikir kalau semua masalah itu pasti ada solusinya. Kayak gitu aja ya. Jadi yang pertama preparing,
Yang kedua, tenang. Dan yang ketiga adalah semua masalah atau semua hal itu pasti ada solusinya. Jadi jangan tergesa-gesa. Iya, baik, terima kasih. Pada hari ini itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan hindari selalu bentuk apapun dari sifat tergesa-gesa. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya.